Selamat malam, perkenalkan nama saya Duga Dimendra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari project yang telah saya buat di Project Based Internship Rakamin Academy X Clinic Go, di mana project itu adalah sebuah perancangan sistem pendaftaran online dengan studi case di website Clinic Go. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Duga Dimendra. Untuk profil saya sendiri, saya saat ini adalah mahasiswa Sistem Informasi di Universitas Dian Nuswantara Semarang. Minat saya itu ada di bidang sistem analis dan juga IT support. Saya tertarik mendalami cara merancang dan menganalisis alur sebuah sistem, serta ingin mengasah kemampuan tersebut melalui program virtual internship Klinigo Health System Analyst. Kemudian untuk pengalaman saya ketika kuliah, yang pertama saya pernah menjadi salah satu member di divisi kreatif media di organisasi UKM Penalaran Undinus. Kurang lebih, saya sudah mengabdi di UKM Penalaran Undinus itu 2 tahun kurang, yang dimulai dari September 2024 hingga Juli 2026 saat ini. Kemudian, di sini ada case study, di mana pada project based internship health system analysis ini saya diberikan sebuah case study yang dimana case study-nya saya diminta untuk memahami kebutuhan bisnis dan sistem yang ada di Klinigo. Yang pertama, rancangan sistem nanti itu harus memenuhi yang pertama, pasien harus mengisi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor RM, nomor WhatsApp, pilihan hari dan waktu kontrol, serta pilihan dokter. Ini untuk pasien lama. Untuk pasien baru sendiri, itu harus mengisi data lengkap pasien, kemudian nomor WhatsApp, kemudian ada pilihan hari dan waktu kontrol, serta ada pilihan dokter. Untuk kebutuhan bisnis yang kedua, itu jadwal dokter dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi pasien, baik itu lama maupun baru, wajib mengisikan nomor HP atau nomor WhatsApp untuk informasi perubahan jadwal dokter secara mendadak. Untuk kebutuhan ketiga, jika data lengkap dan valid, sistem akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran ke pasien melalui email atau WhatsApp. Untuk kebutuhan yang keempat, sistem juga menampilkan halaman konfirmasi pendaftaran online yang berisi informasi seperti nomor pendaftaran dan detail pendaftaran lainnya. Untuk kebutuhan kelima, nomor atau bukti pendaftaran online itu dibawa saat hari registrasi ulang. Yang dimana ada ketentuannya untuk pasien lama BPJS dapat melakukan registrasi ulang itu di mesin APM. Sedangkan untuk pasien baru dan pasien lama yang selain BPJS itu dapat melakukan registrasi ulang di loket registrasi pendaftaran online. Untuk kebutuhan yang keenam, ada nomor antrian periksa dokter adalah sesuai dengan urutan ketika melakukan pendaftaran online. Dan kebutuhan yang ketujuh, itu pasien yang telah melakukan registrasi online diharapkan datang tepat waktu dengan syarat minimal 1 jam sebelum jadwal poli dokter. Ini untuk study case-nya. Untuk yang kedua, di sini saya diberikan challenge atau diberikan sebuah tugas di project based internship ini, yang dimana saya diminta untuk membuat sebuah flowchart untuk sistem pendaftaran online Clinic Go sesuai dengan kebutuhan case study yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk yang kedua, di sini saya diminta untuk menggambarkan mekanisme pendaftaran online pasien dalam bentuk data flow diagram level 0. Untuk yang ketiga, di sini saya juga diminta untuk menentukan sebuah aktor use case, dan juga membuat sebuah use case diagram dari sistem pendaftaran ini. Serta saya juga diminta untuk membuat satu use case description. Untuk yang keempat, di sini saya juga diminta untuk membuat sebuah activity diagram dari kebutuhan bisnis dan sistem yang saya jelaskan di studi case sebelumnya. Kemudian untuk yang kelima, itu saya juga diminta untuk membuat sebuah sequence diagram yang menggambarkan proses pendaftaran online pada Klinigo antara pasien baru dan sistem saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan flowchart-nya. Tapi sebelum itu, di sini saya akan close terlebih dahulu untuk lebih jelasnya.
Untuk saya zoom. Ini untuk flowchart-nya. Jadi pasien itu awalnya adalah mengisi formulir pendaftaran pasien secara online. Kemudian di sini ada decision yes atau no, yang dimana di sini pasiennya itu termasuk pasien lama atau pasien baru. Jika termasuk pasien lama, maka data yang harus diinputkan itu adalah nomor RM, kemudian ada nomor WhatsApp, pilih hari dan waktu kontrol, dan yang keempat adalah pemilihan dokter. Jika pasien ini termasuk pasien baru atau bukan pasien lama, maka data yang harus diinput adalah data pasien lengkap, kemudian nomor WhatsApp, pilih hari dan waktu kontrol, dan yang keempat adalah pilih dokter. Jika data ini sudah diinputkan semua, sudah lengkap, maka akan dilakukan pengecekan apakah data ini itu lengkap atau lengkap dan valid. Jika data ini tidak lengkap atau valid dan tidak valid, maka sistem akan mengembalikannya ke pengisian formulir pendaftaran pasien online-nya gitu. Jika datanya ini lengkap, maka sistem akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran via email atau WhatsApp. Kemudian sistem juga akan menampilkan halaman konfirmasi pendaftaran pasien. Kemudian di sini juga ada decision lagi, yang dimana jika ada perubahan jadwal dokter, maka pasien akan mendapatkan informasi perubahan jadwal dokter via WhatsApp. Tapi jika tidak ada perubahan, maka pasien bisa langsung saja membawa bukti pendaftaran online ketika nanti akan registrasi ulang. Kemudian di sini ketika melakukan registrasi ulang, di sini ada decision lagi, yang dimana pasien itu termasuk pasien lama yang menggunakan BPJS atau tidak. Jika pasien lama itu menggunakan BPJS, maka registrasi ulangnya itu ada di mesin APM. Sedangkan jika pasien lamanya itu tidak, pasien lama atau pasien barunya itu tidak menggunakan BPJS, itu registrasi ulangnya itu ada di loket registrasi pendaftaran online. Jika proses registrasi ini sudah selesai, maka pasien akan mendapatkan nomor antrian periksa dokter. Kemudian selesai atau end. Yang selanjutnya, di sini ada DFD level 0 atau data flow diagram level 0-nya. Nah, dari DFD ini itu dimulai dari entitas pasien, yaitu menginputkan form pendaftaran pasien ke sistem. Kemudian sistem akan memvalidasi dan akan mengeluarkan output, yaitu konfirmasi pendaftaran pasien yang akan dikirimkan ke entitas pasien, serta jadwal kontrol pasien yang akan dikirimkan ke entitas dokter. Selanjutnya, jika dokter ada atau tidak bisa melakukan kontrol di jadwal yang sudah ada maka dokter bisa melakukan pengajuan perubahan jadwal dokter. Di mana di sini dokter dapat menginputkan pengajuan perubahan jadwal dokter ke sistem. Nah, di sini sistem akan mengirimkan output laporan perubahan jadwal dokter ke entitas admin. Dan di sini admin akan melakukan validasi. Selanjutnya, admin akan menginputkan update jadwal dokter ke sistem. Nah, sistem akan mengeluarkan output, yaitu memberikan informasi perubahan jadwal dokter ke entitas pasien. Kemudian selanjutnya adalah proses registrasi ulangnya, di mana entitas pasien akan melakukan registrasi ulang ke sistem, dan sistem itu akan mengeluarkan output data registrasi ulang pasiennya itu ke petugas loket atau mesin APM. Petugas loket atau mesin APM ini itu akan melakukan validasi dulu terkait data registrasi ulang pasien. Jika sudah divalidasi, maka petugas loket atau mesin APM ini akan menginputkan nomor antrian ke sistem, dan sistem akan mengeluarkan output nomor antrian pasien dan mengirimkannya ke entitas pasien. Kurang lebih seperti itu untuk DFD level 0-nya. Selanjutnya ada use case diagramnya, di mana di sini untuk aktornya, di sini saya mengklasifikasinya menjadi 4, di mana ada aktor pasien, aktor dokter, aktor admin, dan juga ada petugas loket dan mesin APM. Di mana untuk aktor pasien sendiri di sini dapat melakukan pendaftaran pasien. Kemudian akan menerima konfirmasi pendaftaran melalui via email dan juga via email atau via WhatsApp. Nah, untuk perubahan jadwal di sini dokter dapat melakukan input
pengajuan perubahan jadwal. Dan di sini selanjutnya itu admin dapat mengelola jadwal dokter. Nah, di sini tuh extend, artinya adalah opsional. Jadi, pengajuan ini tuh opsional gitu. Jadi, semisal dokter perlu saja, maka ini bisa dijadikan sebuah data untuk mengelola jadwal dokter gitu. Nah, setelah admin mengelola jadwal dokter, maka sistem akan mengirimkan notifikasi perubahan jadwal. Kemudian untuk aktor pasien sendiri, itu juga dapat melakukan registrasi ulang. Kemudian tugas loket atau mesin APMS sendiri itu bisa melakukan verifikasi registrasi ulang ini, registrasi ulang data pasien. Setelah itu baru cetak nomor antrian. Kurang lebih seperti itu untuk use case diagramnya. Selanjutnya ada use case description-nya, di mana dimulai dari identifikasi. Untuk nama use case-nya sendiri itu adalah pendaftaran pasien online. Untuk aktornya di sini ada pasien, baik baru maupun lama. Tujuannya pasien dapat melakukan pendaftaran online, memilih dokter dan jadwal, dan menerima konfirmasi pendaftaran dari sistem. Selanjutnya ada deskripsinya, di mana pasien mengisi formulir pendaftaran online di Klinik Go sesuai jenis pasien, baik itu pasien lama maupun pasien baru untuk jenisnya. Selanjutnya, sistem akan memvalidasi data pasien, lalu mengirim konfirmasi pendaftaran via email ataupun WhatsApp. Selanjutnya ada precondition-nya, di mana pasien telah membuka halaman pendaftaran online di Klinik Go. Untuk post-condition-nya, itu pasien menerima konfirmasi pendaftaran beserta nomor pendaftaran itu melalui email atau WhatsApp. Selanjutnya ada skenario use case-nya, di mana di sini ada aksi aktor dan juga ada reaksi sistemnya. Yang pertama, untuk aksi pertama dari aktor itu adalah pasien memilih jenis pendaftaran, yaitu pasien lama atau pasien baru. Kemudian, sistem akan bereaksi dengan menampilkan formulir pendaftaran sesuai jenis pasien yang dipilih. Misal pasien lama, maka ya formnya pasien lama. Misal pasien baru, formnya pasien baru. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, di sini pasien akan menginputkan data di formulir pendaftaran. Baik itu untuk pasien lama, itu yang diinputkan ada nomor RM, nomor WhatsApp, kemudian ada jadwal periksa, dan juga pilihan dokternya. Untuk pasien baru, di sini untuk datanya itu adalah data diri lengkap, kemudian ada nomor WA, ada jadwal periksa, dan juga pilihan dokter. Setelah formulir pendaftaran diisi, selanjutnya pasien akan menekan tombol submit. Nah, di sini sistem akan bereaksi dengan memvalidasi kelengkapan dan keabsahan data pendaftaran pasien yang sudah diinfokan di formulir sebelumnya. Jika valid, maka sistem akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran via email atau WhatsApp. Dan sistem juga akan menampilkan halaman konfirmasi yang berisi nomor pendaftaran dan detail pendaftaran lainnya. Di sini ada kondisi akhirnya yang dimana pasien berhasil menerima konfirmasi dan nomor pendaftaran. Kemudian data juga berhasil tersimpan di sistem Klinik Go gitu. Selanjutnya ada skenario alternatif yang dimana skenario ini hanya ada jika data tidak lengkap atau tidak valid. Jadi dimana di sini ada alternatif 4. Jadi ketika pasien menekan tombol submit, tetapi data itu tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan bereaksi dengan menampilkan pesan error dan menandai field yang bermasalah. Kemudian di sini pendaftaran juga tidak bisa dilanjutkan. Kondisi akhirnya dari skenario alternatif ini adalah sistem meminta pasien itu untuk melengkapi data yang kurang dan tidak valid. Gitu, kurang lebih untuk use case description-nya. Selanjutnya di sini ada activity diagramnya, di mana di sini ada 2 aktor saja, pasien dan juga sistem gitu. Di mana pasien pertama-tama itu harus membuka website Klinik Go. Selanjutnya, sistem itu akan bereaksi dengan menampilkan halaman utama. Setelah halaman utama tampil, pasien selanjutnya adalah klik menu daftar berobat. Kemudian sistem akan menampilkan form pendaftaran pasien, dan di sini pasien dapat memilih jenis pasiennya. Jika pasien lama, itu maka yang akan dimasukkan adalah nomor RM, nomor WhatsApp, dan data lainnya. Tapi jika pasien baru,
itu yang dimasukkan adalah data diri lengkap dan data lainnya seperti nomor WhatsApp, pilihan dokter, dan sejenisnya. Setelah semua data ini lengkap dan telah terisi, maka pasien di sini akan klik tombol submit. Setelah klik tombol submit, maka sistem akan memvalidasi data yang telah diinputkan sebelumnya. Jika data tidak lengkap atau tidak valid, maka akan dikembalikan lagi ke formulir pendaftaran pasien. Jika lengkap, maka sistem akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran pasien via email atau WhatsApp, serta menampilkan halaman konfirmasi pendaftaran. Yang selanjutnya, di sini jika ada kondisi perubahan jadwal dokter, maka sistem akan mengirimkan informasi perubahan jadwal dokter itu via WhatsApp. Ini jika kondisinya ada perubahan jadwal dokter. Tapi jika tidak ada perubahan, maka pasien dapat membawa bukti pendaftaran online ketika nanti registrasi ulang. Selanjutnya, di sini adalah proses registrasi ulangnya, yang dimana pasien membawa bukti pendaftaran online-nya ketika registrasi ulang. Kemudian di sini ada pilihannya. Jika pasien itu pendaftarannya itu menggunakan BPJS, pasien lama, itu registrasi ulangnya itu menggunakan mesin APM. Tapi jika pasiennya itu pasien lama atau pasien barunya itu tidak menggunakan BPJS, itu registrasi ulangnya itu dapat dilakukan di loket registrasi pendaftaran online. Setelah proses registrasi selesai, maka sistem akan menyimpan data registrasi ulang pasien, kemudian akan mencetak nomor antrian, dan pasien itu akan mendapatkan nomor antrian periksa, kemudian N. Kurang lebih seperti ini untuk activity diagramnya. Selanjutnya, ada sequence diagram. Untuk sequence diagram ini, itu hanya fokusnya ada di menu, ada di pendaftaran pasien baru dan sistem saja. Jadi awalnya di sini, sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan di sini ada aktor pasien baru, kemudian ada menunya, itu ini ada websitenya, ada menu pendaftaran, kemudian di sini ada controller, yang fungsinya adalah memvalidasi dan mengecek form yang sudah diinputkan di menu pendaftaran, kemudian di sini ada database-nya. Jadi awalnya itu adalah pasien baru memilih menu pendaftaran. Kemudian sistem itu akan menampilkan form pendaftaran pasien. Selanjutnya, pasien itu akan menginputkan data pasien seperti tadi, data diri lengkap, nomor WhatsApp, dan juga pilihan waktu kontrol dan juga pilihan dokter. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan formnya itu ke controller. Nah, di sini controller itu akan memvalidasi form pendaftaran pasien. Apakah terdapat data yang kurang atau tidak valid gitu. Jika data valid, maka controller itu akan meneruskan formnya itu untuk disimpan ke dalam database. Kemudian, di sini database akan mengeluarkan output yaitu pesan data tersimpan. Kemudian controller akan meneruskannya untuk mengirimkan informasi konfirmasi pendaftaran via email atau WhatsApp kepada pasien. Dan juga mengirimkan nomor pendaftaran kepada sistem. Dan sistem akan mengirimkan lagi pada pasien, yaitu untuk menampilkan halaman konfirmasi pendaftaran. Kurang lebih seperti ini untuk sequence diagramnya. Sekian presentasi dari saya terkait project yang telah saya kerjakan di project based internship ini. Jika ada salah kata atau ketidakjelasan dalam saya menyampaikan materi di PPT, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.